Shalom, selamat pagi dan selamat kembali beribadah bersama kami melalui ibadah online yang disediakan oleh Gereja Baptis Tawau. Kami yakin saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini telah memilih saluran yang tepat untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Harapan kami saudara-saudari yang dikasihi berada dalam kuat kuasanya Tuhan dan bisa berada di hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Sebab Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Bagi pihak Gereja Baptis Tawau, kami mengucapkan tahniah kepada saudara-saudari yang telah setia mengikuti ibadah ini walau dimanapun berada. Semoga kesetiaan Anda mengikuti ibadah walau secara alam maya dapat menguatkan iman percaya kepada Tuhan, mengukuhkan kerukunan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan meneguhkan iman kita dari hari ke hari. Dan saudara-saudari, sebelum memulai ibadah kita, mari kita mendengar pengumuman mengenai aktiviti yang akan diadakan sepanjang minggu ke depan. Refleksi kehidupan edisi khas bersempena Hari Malaysia akan bersiar pada 16 September 2021 pada pukul 8 malam. Acara yang akan disajikan berupa ibadah dua bahasa, yakni bahasa Malaysia dan bahasa Inggris. Pelayanan ini akan disediakan bersama jemaat bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Oleh itu, mari kita share berita ini kepada saudara dan saudari kita yang boleh memahami bahasa Inggris agar kita semua boleh bersekutu di dalam refleksi kehidupan yang akan datang. Acara ini juga akan memberi ruang kepada saudara-saudari untuk mengemukakan bahan doa dan bahan itu akan didoakan semasa acara itu berlangsung. Oleh itu, kepada Anda yang mempunyai bahan doa, Anda boleh menaip bahan doa itu di ruang chat semasa acara refleksi kehidupan bersiaran. Selain itu, pihak gereja juga ingin memberi sapaan mesra kepada semua mengenai penularan virus COVID-19. Memandangkan kita masih berada dalam situasi penularan virus COVID-19, mari kita mematuhi SOP yang ditetapkan, yakni tetap berada di rumah sekiranya tidak ada urusan penting untuk keluar rumah. Jangan berada di tempat-tempat yang sesak, jaga jarak, tetap pakai mask, dan segeralah mencuci tangan selepas melakukan aktiviti di luar rumah atau di mana saja kita berada. Selain itu, kepada mereka yang belum mendaftar dan mendapatkan vaksin, kami ingin mengajak Anda untuk mendaftar nama dan memberi maklumat Anda ke apps My Sejahtera atau mendaftar di saluran-saluran yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Nah, sebelum mengakhiri pengumuman ini, kami juga ingin mengucapkan berjuta terima kasih atas pelayanan, persembahan, dan persepuluhan, pemberian kasih, serta sumbangan-sumbangan yang berupa makanan untuk membantu jemaat gereja kita yang memerlukan bantuan semasa pandemik ini. Teruslah melayani Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan yang boleh disalurkan ke akaun Gereja Baptis Tawau seperti yang dipaparkan di awal siaran ini. Selain itu, bagi mereka yang tergerak hati untuk menyalurkan bantuan makanan ataupun uang Anda, boleh menyalurkannya terus ke gereja atau melalui komite-komite gereja yang telah ditetapkan untuk menerima bantuan tersebut. Nah, saudara-saudari, tibalah masanya untuk kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita persiapkan diri kita untuk datang di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Bahkan kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disajikan di ibadah ini. Namun sebelum itu, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-28 dan seterusnya. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membacakannya bersama-sama di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-28 dan saudara-saudari semua boleh mengambil Alkitabnya atau kita akan membacanya melalui HP kita.
Nah, kita akan membaca firman Tuhan itu bersama-sama, tetapi saya akan membacakannya dengan suara kedengaran. Mari kita melihat firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Mari kita persiapkan diri kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Sebelum itu, saya ingin mengajak kita untuk mengambil waktu berdoa bersama-sama. Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih dan penyayang, Bapa, kami bersyukur kepadamu dan berterima kasih kepadamu. Kerana dengan anugerah-Mu kami boleh bersekutu bersama-sama dalam ibadah yang diadakan secara alam maya ini. Sebelum memulakan ibadah ini, kami mengundang Engkau ya Bapa, untuk memberkati dan memimpin ibadah ini, dari awal sehingga akhirnya ibadah ini. Jamalah setiap satu persatu kami, agar kehadiran kami di hadapan-Mu pada hari ini akan menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, walau dimanapun mereka berada. Berkati mereka semua dengan damai kasih Tuhan. Bahkan Bapa juga menguasai talian internet yang digunakan, agar tidak ada gangguan talian semasa kami mengadakan ibadah ini, sehingga selesainya acara ini. Bagi hamba-Mu yang bakal membawa kami masuk ke dalam firman-Mu, Bapa urapi hamba-Mu dengan kuasa surgawi, agar dia boleh membawa kepada kami suara hati Tuhan, untuk menjadi kekuatan iman kami. Bagi anak-anak-Mu yang menyediakan acara ibadah ini, termasuk komite-komite gereja serta mereka yang Engkau percayakan untuk menjadikan ibadah ini satu kenyataan. Kiranya tangan kasih Tuhan menyertai mereka, agar mereka diberkati dan terus dipakai sampai Maranatha. Kiranya dalam kami memuji dan menyembah Engkau, bahkan mendengarkan akan sabda firman-Mu, kami berdoa kiranya Bapa memberikan kami hati yang penuh damai. Dan kami juga berdoa kiranya hati dan pikiran kami tidak diganggu oleh masalah yang sebelum ini kami hadapi. Namun biarlah firman-Mu itu menjadi firman yang hidup, yang memberi kekuatan untuk tetap teguh di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami menyerahkan ibadah ini kepadamu. Biarlah ibadah ini membawa harum nama-Mu. Terima kasih Bapa kerana mendengarkan doa kami. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Salam kasih di dalam Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar saudaraku yang dikasihi? Mari kita nyanyikan akan kebaikan Tuhan buat kita semua. Here we go. Allah itu sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Semua kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
setianya, dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh yeah, ada belah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Come on, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku. Yesusku luar biasa. Oh yeah. Hey, hey, hey. Kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah yang baik. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjing
yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan kepada kita semua sepanjang satu minggu hingga kita
boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Dan kami sangat rindu untuk bersama-sama dengan saudara semua. Seperti biasa kita dalam satu persekutuan dalam satu gereja. Namun oleh karena keadaan tidak mengizinkan kita untuk bersama-sama, tapi kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak ada batasnya di tempat saudara juga berada pada hari ini, di mana kita mengikuti persekutuan ataupun ibadah online ini. Tuhan juga selalu memberi kita kekuatan dan mendorong kita agar iman kita terus dibangun dan percaya kepada Dia. Mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah pada hari ini. Biarlah hadirat Allah nyata dan hadir di tengah-tengah kami, memenuhi ruang tempat kami beribadah. Dimanapun kami duduk, dimanapun kami mengikuti ibadah online ini, hadirat Allah nyata di setiap pribadi anak-anak-Mu. Dan kami tahu Tuhan, bahwa Roh-Mu memenuhi kami, melingkupi setiap pribadi kami. Biarlah Engkau Tuhan berbicara untuk kami pada saat ini. Di dalam kami mendengar firman-Mu, kami mendengar pesan suara hati Tuhan untuk kami. Bila kami memandang dan melihat akan firman-Mu, kami melihat kemuliaan yang daripada Tuhan. Jauh daripada pikiran kami manusia, tetapi Tuhan, kami merasakan urapan yang daripada Tuhan memenuhi hati kami pada hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar pada pagi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan untuk kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita melihat bersama-sama di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18 ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18, di mana ayat ini mengatakan kepada kita semua, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yaitu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita melihat dalam pembacaan ini adalah satu pengalaman hidup Rasul Paulus dan menjadi satu kekuatan dan mendorong untuk saya dan kita semua merenungkan di mana cara kita menghadapi penderitaan. Dan Paulus mengalami satu kasih karunia yang daripada Tuhan. Sewaktu dia bertemu dengan Tuhan dan dia punya pengalaman yang luar biasa, dan dia mengikut Tuhan dan dia melayani Tuhan, banyak jiwa yang dijangkau, banyak anak-anak Tuhan yang menerima Tuhan. Walaupun banyak cabaran, banyak tantangan, dan banyak penderitaan yang dialami oleh Paulus, ya, banyak kesusahan yang dialami oleh Paulus, tapi dia hanya melihat kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Dan di dalam hal semua yang terjadi itu, Tuhan lakukan luar kemampuan Paulus.
Dan pada hari ini juga kita akan melihat bersama-sama, yaitu dua kebenaran firman Tuhan, yaitu yang dapat menguatkan kita, dapat kita bertahan menghadapi penderitaan hidup ini. Yaitu pertama adalah tidak tawar hati. Nah, di ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17, yaitu menuliskan bagaimana pengalaman ataupun pengakuan Paulus secara pribadi. Nah, mungkin pada hari ini kita pernah tawar hati oleh karena masalah yang kita hadapi, mungkin di dalam pelayanan. Ya, dalam pelayanan ini ada suka dan duka juga. Kadang-kadang kita boleh terjadinya salah paham di antara satu dengan yang lain, dan membuatkan kita rasa tawar hati, ya, rasa kecewa. Dan mungkin kita pernah menghadapi masalah ataupun kesusahan di dalam keluarga, dan oleh karena salah paham di dalam keluarga, masalah yang ada di dalam keluarga membuatkan kita tawar hati. Ya, kita rasakan keluarga kita itu kita katakan hancur-hancur lah, ya. Tetapi jauh sebelumnya itu, di mana banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, ya, yang Dia perbuatkan dalam hidup kita. Mungkin kita pernah tawar hati oleh karena masalah di dalam pekerjaan kita, ya. Ada yang menghadapi pekerjaan ataupun majikan yang tidak menyenangkan, ya, masalah pekerjaan yang terlalu banyak dan membuatkan kita rasa tawar hati untuk bekerja. Dan mungkin banyak lagi yang membuat kita rasa tawar hati. Nah, tawar hati itu adalah sesuatu yang membuatkan kita tidak ada semangat, ya, putus asa dan kecewa. Nah, saya kecewa lah gitu. Berarti kita itu tawar hati. Nah, jadi di dalam pembacaan ini kita akan melihat bersama-sama di mana Tuhan itu memulihkan keadaan kita mengikut waktunya Tuhan. Nah, ya, caranya Tuhan. Nah, bagaimana kita lihat di dalam firman Tuhan ini, ada satu nasihat yang mendorong untuk kita lebih mendahului Tuhan, percaya kepada Tuhan di waktu kita menghadapi penderitaan ataupun kesusahan hidup, yaitu kita jangan tawar hati. Nah, karena tawar hati itu akan membuatkan kita hilang pertimbangan hidup, dan ramai anak-anak Tuhan akan kecewa, ya, menangis, sedih. Nah, namun kita tahu bahwa hanya di dalam Tuhan itu ada satu jalan keluar untuk kita melihat, ya, bagaimana pengasihan Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Nah, di ayat yang ke-16 dia mengatakan, yaitu sebab itu kami tidak tawar hati, ya, meskipun manusia lahiriah kami itu semakin merosot, namun dia katakan manusia batiniah kami itu diperbaharui sehari ke sehari. Nah, berarti walaupun kata Rasul Paulus, walaupun manusia lahiriahnya itu berubah, ya, kita itu manusia itu semakin hari semakin tua. Nah, ada satu perubahan di dalam hidup kita, dan mungkin perubahannya itu mata kita juga berubah, ya, tidak jelas untuk kita melihat. Dan mungkin juga makin hari kaki kita itu semakin sakit. Itu satu perubahan, dan mungkin kita juga akan menghadapi, yaitu di mana pendengaran kita juga tidak begitu jelas, ya. Itu juga satu perubahan secara manusia kita. Semakin hari hidup kita ini secara manusia ini berubah, karena kita ini semakin lama semakin tua, ya, tidak ada yang semakin muda. Nah, jadi apa yang dilihat, apa yang Paulus memberi kita dorongan untuk kita pada hari ini, dia katakan mereka tidak akan tawar hati meskipun lahiriah mereka itu semakin berubah, namun katanya hidup kerohaniannya itu, ya, hidupnya itu di dalam Tuhan itu, dia kata diperbaharui setiap hari, disegarkan setiap hari, dikuatkan setiap hari dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Nah, walaupun hidup kita ini
ya secara manusia itu berubah. Tapi kehidupan kita di dalam Tuhan itu selalu dibaharui dengan kasih yang daripada Tuhan. Mengapa kita jangan tawar hati? Mengapa firman Tuhan mengajar kita, mendorong kita pada hari ini jangan tawar hati? Jadi dalam Amsal 24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada waktu kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, Amsal katakan jika engkau tawar hati di waktu kesesakan, waktu kepahitan, waktu kita susah, waktu kita hadapi masalah, waktu kita punya tekanan dalam hidup kita, kita katakan, oh saya tidak dapat lagi mengatasinya, saya tidak dapat lagi hadapinya. Dia katakan di sanalah ciri-cirinya di mana kecillah kekuatan kita. Dia katakan semakin kita tawar hati, semakin kita berputus asa, semakin kita rasakan kekecewaan itu, kekuatan kita juga, semangat kita juga semakin kurang. Jadi apa tanggapan Paulus di waktu dia menghadapi penderitaan hidupnya? Apa tanggapan Paulus di waktu dia menghadapi masalah kehidupan itu? Nah, di ayat yang ke-17 dia katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dia menganggap yaitu penderitaan yang dialami itu ringan. Saya berpikir bagaimana penderitaan itu Paulus alami itu ringan. Ya, sedangkan kalau kita membaca pengalaman Paulus itu, apa yang dialami itu terlalu berat. Apa yang dia hadapi itu terlalu berat. Tapi dia katakan, dia tulis, yaitu penderitaan yang ringan, ya, yang sekarang ini yang dikerjakannya. Dia katakan, waktu dia mengikut Tuhan, waktu dia melayani Tuhan, menerima panggilan yang daripada Tuhan, dia katakan itu ringan. Ya, sedangkan sebenarnya itu berat. Paulus sadar kesusahan yang dialami, penderitaan yang dialami itu tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan, penderitaan Yesus di atas kayu salib. Coba kita lihat di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Nah, kalau kita baca ayat ini, pengalaman yang dituliskan oleh Paulus ini satu hal yang sangat berat. Ya, ditindas namun tidak terjepit. Dia katakan itu satu pengalaman. Dia katakan mungkin masalah yang kita alami tidak seperti yang dialami oleh Paulus. Mungkin kita rasa ditindas dengan keadaan beban hidup kita yang membuatkan kita rasa terjepit. Kita rasakan tidak ada jalan untuk keluar, tidak ada tempat kita untuk mengadu, tidak, kita malu untuk meluahkan segala masalah hidup kita. Dan mungkin kita habis akal, tidak tahu untuk berpikir, buntu segala-galanya. Kita tidak tahu apa yang kita harus perbuat. Mungkin kita katakan, oh habislah, matilah. Nah, tapi Paulus katakan dia tidak putus asa. Dan di saat itu saya berpikir secara secara pribadi, mengapa hal itu terjadi hingga kan dia mengatakan penderitaan itu ringan. Ya, sedangkan kita pada hari ini saja 2 tahun yang menghadapi pandemik ini, situasi keadaan sekarang ini, kita rasa-rasanya sudah habis akal. Bagaimana harus menjalani hidup kita? Bagaimana kita harus keluar? Bagaimana kita harus mencari makan? Tapi kita melihat dalam firman Tuhan ini, apa yang membuatkan mereka tidak tawar hati dan menganggap penderitaan itu ringan? Itu ayat yang ke-7, bagian B. Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Dari siapa? Dari Allah. Ya, bukan dari diri kami. Dia katakan kekuatan yang melimpah-limpah berarti itu melebihi
seperti air, kalau air yang ditada di pipe dan bila sudah penuh, ya tidak penuh, dia akan melimpah. Dan kita bayangkan bagaimana kekuatan yang mereka miliki itu. Kekuatan yang mereka miliki itu yang daripada Tuhan, bukan daripada diri mereka sendiri. Oh, saya kuat, oh saya boleh. Tidak, tapi daripada Tuhan. Nah, dia katakan kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya mereka tidak kecil, tidak rasa tawar hati. Karena firman Tuhan sudah katakan orang yang tawar hati itu di waktu kesesakan itu kecillah kekuatannya. Nah, makin mereka menghadapi itu, makin mereka berserah kepada Tuhan, semakin mereka datang kepada Tuhan. Jadi di ayat itu menunjukkan kepada kita semua betapa baiknya Tuhan itu untuk kita, betapa berkuasanya Tuhan itu bagi kita semua, betapa pentingnya kita itu harus memberi diri kita berserah kepada Tuhan sebagai Allah kita yang memampukan kita semua. Dalam perjalanan Rasul Paulus bukan satu perjalanan yang mudah, ya, tapi dia katakan Tuhan itu selalu turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang berpikir apabila saya kenal Tuhan, apabila saya ikut Tuhan, saya tidak menghadapi penderitaan, saya tidak menghadapi kesusahan, ya. Itu mungkin alasan yang mungkinlah yang kedua, ya. Tapi sebenarnya kita ikut Tuhan, kita juga mengalami benda yang sama, kesusahan, penderitaan oleh karena kita masih di dalam dunia ini. Tapi apa yang Paulus katakan dalam Roma? Roma ini adalah satu perjalanan Paulus yang mencabar. Salah satunya pelayanan yang sangat mencabar. Dan dia katakan roh Tuhan itu ada dalam hidupnya. Dan itu yang selalu bekerja dalam kehidupannya. Dan itu yang selalu menolong dia dan menguatkan dia. Berarti Allah itu selalu bekerja di segala sesuatu, maksudnya dalam setiap keadaan hidup kita. Jadi pada hari ini jangan tawar hati, karena Allah turut bekerja di setiap situasi kehidupan kita. Nah, cara yang kedua yang kita lihat bersama-sama pada pagi ini, yang dapat memberi kekuatan untuk kita dan membuat kita boleh bertahan menghadapi penderitaan ini. Yang kedua, ayat yang ke-18, yaitu perlu melihat kepada yang kekal. Perlu melihat kepada Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan. Kenapa pada tahun ini, ya, 2 tahun ini kita mengambil satu tema tajuk gereja kita, yaitu fokus kepada yang kekal. Yang kekal ini adalah Tuhan, hanya Allah kita yang kekal. Dia satu-satunya yang hidup, yang layak kita sembah, yang dapat memampukan kita dan memberi kekuatan kepada kita. Makanya di musim pandemik ini kita didorong untuk melihat kepada yang kekal. Nah, firman Tuhan katakan ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Ingat, ya. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya berpikir di ayat ini, yaitu apa maksud Paulus? Karena Paulus mengikut Tuhan, dia mengikut panggilan Tuhan, melayani Tuhan, dia fokus kepada Tuhan. Bila dia fokus kepada dunia, bila dia fokus kepada masalah-masalah dan terus masalah yang dia hadapi, dia boleh jatuh. Tapi dia hanya melihat kepada Tuhan. Karena prinsipnya, kalau Tuhan, Tuhanlah. Dia punya prinsip secara pribadi. Dia katakan, kalau Tuhan, Tuhanlah selama-lamanya. Dia selalu mengatakan bahwa dalam tulisannya, dalam kitab-kitabnya, dia katakan mati hidup untuk Tuhan. Nah, jadi dia punya prinsip terlalu kuat.
di mana untuk yang mengimani dan percaya dan memandang kepada Tuhan yang penuh dengan kuasa. Nah, di ayat ini mendorong kepada kita semua, mengapa kita tidak dinasihat, tidak memperhati kepada yang tidak kekal, karena itu hanya sementara saja. Tetapi selagi kita hidup di dalam dunia ini, kita berjalan di dalam dunia ini, ya, kita mencari keperluan dalam dunia ini, cari kehidupan di dalam dunia ini, kita tidak boleh nafikan bahwa kita ini berhubungan dengan dunia. Namun dalam hal itu bukan berarti kita melupakan yang kekal. Bukan berarti kita itu tidak melihat dan mencari kepada yang kekekalan. Nah, tidak memandang kepada Tuhan. Makanya pada hari ini, karena dunia ini hanya sementara, apa yang kita cari hanya sementara, apa yang kita miliki hanya sementara. Makanya Tuhan mendorong kita, firman Tuhan mendorong kepada kita melihat kepada yang kekal. Bila keadaan itu yang kita dapat di dalam dunia ini sementara dan hilang, kita ada keyakinan kepada yang kekal. Kita percaya kepada yang kekal. Kita tidak akan terus membawa diri kita, menjauhi diri kita, karena kita tahu bahwa kita sudah mencari yang kekal. Kita kenal yang kekal. Kita kenal kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus dengan penuh keyakinan melihat yang tak kelihatan dengan mata iman. Dengan mata iman itu, dia melihat terangnya Tuhan. Dia mengatakan di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-17. Dia katakan, sebab hidup ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Walaupun dia tidak melihat, dia katakan, tapi dia tidak percaya kepada Tuhan. Di ayat yang dalam sama ayat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1, ya. Dia katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, berarti Paulus mengatakan memperhatikan yang tak kelihatan itu dengan harapan, dengan satu iman bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya untuk kita semua. Nah, walaupun mungkin kita belum melihat jalan Tuhan, walaupun mungkin kita belum melihat sesuatu yang bukti yang terjadi di saat ini, di akhir-akhir ini, bukan berarti bahwa kita tidak perlu percaya kepada Tuhan. Tapi Paulus mengajar kepada kita semua. Dia katakan sebab hidup ini adalah percaya, bukan karena melihat. Belum melihat, dia tetap percaya. Karena dia melihat, karena imannya melihat kepada Tuhan, melihat kepada yang kekal, yang tidak kelihatan itu. Bagaimana kita dapat melihat pada yang kekal? Bagaimana kita fokus kepada yang kekal? Yaitu kita perlu hidup dalam Kristus. Nah, di ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini Paulus, ya. Paulus mengajar bagaimana pribadinya, bagaimana dia bertemu dengan Tuhan, bagaimana dia mengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Yaitu bagaimana dia melihat kepada Tuhan, bagaimana dia fokus kepada Tuhan, melihat kepada yang tidak kelihatan itu adalah Yesus Kristus, yaitu di mana dia harus hidup baru. Dia harus hidup di dalam Kristus. Bila kita hidup di dalam Kristus, mata kita, pandangan kita selalu melihat kepada kebenaran dan selalu melihat kepada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, bila kita melihat kepada Kristus, bila kita hidup di dalam Kristus, kita tidak lagi dipermainkan dengan dunia ini yang selalu menuduh kepada kita, oh kamu sekarang sudah gagal. Di musim pandemik ini, di musim sekarang ini, kamu tidak boleh bangkit sudah. Kamu tidak boleh bertumbuh karena kamu tidak datang ke gereja. Kamu tidak boleh, kamu tidak lagi
boleh melayani Tuhan, ya. Itu yang menuduh kita, menolak kita, dan banyak hal yang membuatkan kita boleh berpikir seperti itu. Namun pada hari ini, oleh karena kita itu yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru, yang Tuhan ganti dalam hidup kita itu, apabila kita hidup di dalam Tuhan, kita beroleh kasih karunia dan penuh pengharapan di dalam Dia. Bagaimana cara kita ya dapat melihat yang kekal, fokus kepada yang kekal, yaitu tetap percaya pada percaya janji Tuhan dan rancangan dan jalan-jalan Tuhan di dalam hidup kita. Paulus percaya hal itu, janji Tuhan dalam hidupnya, rancangan Tuhan dalam hidupnya, dan jalan-jalan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita pikirkan bagaimana jalan perjalanan Paulus pada waktu itu bukan mudah, ya sangat susah. Tapi Paulus berpegang pada firman Tuhan. Dia berpegang pada perintah Tuhan. Di waktu dia berpegang pada firman Tuhan, di waktu dia berpegang pada perintah Tuhan, semuanya itu membawa dia kepada kekekalan hidup. Nah, jadi hari ini di musim pandemik ini, semua kita tahu bahwa sangat sukar hidup ini, ya, sangat tertekan hidup ini, dan hanya kita tidak tahu bila berakhirnya musim pandemik ini. Tidak ada satu pun yang tahu. Orang mengatakan kita hidup bertahun-tahun dengan keadaan yang norma baru, ya, dan keadaan yang SOP, dan dalam keadaan yang COVID. Nah, jadi tapi hanya hal ya, ada sesuatu yang Tuhan berbicara dalam setiap hati kita mungkin pada hari ini. Hanya fokus kepada Tuhan, hanya memandang kepada Tuhan. Hanya mata kita itu tertuju kepada Tuhan, agar kita tidak akan melihat ke bawah dan akan boleh membawa kita jatuh. Nah, di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8, ini ayat yang saya pegang di saat di musim pandemik ini, karena kita tidak tahu ya apa yang terjadi bila berakhir. Dia katakan seperti ini, Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Tidak ada tahu ya, 1 tahun, 1-2 tahun, 3 bulan, 4 bulan, dan tapi bagi kita semua, kita tetap fokus kepada Tuhan, tetap melihat kepada Tuhan, karena semua jalan, semua rancangan itu bukan rancangan kita, bukan jalan kita, dia katakan. Hanya semua itu jalan, Tuhan ada jalannya sendiri. Tuhan ada rancangannya sendiri, mengikut waktunya, mengikut masanya. Tanpa kita sadari, ya itu akan berlalu dalam hidup kita. Hanya kuncinya, yaitu jangan tawar hati dan fokus melihat kepada Tuhan. Ajakan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari kita sama-sama ya terus percaya dengan iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan tawar hati dan pegang firman Tuhan. Lihat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau ada di antara kita pada pagi ini yang sudah tawar hatinya, mungkin sudah kecewa, mungkin pada hari ini sudah putus asa, dan mungkin ada yang mengatakan, Tuhan, bilalah ini berakhir. Tuhan menjawab untuk kita, ikutlah jalanku, supaya kita beroleh kekuatan. Kalau mungkin pada hari ini kita merasakan kita tidak boleh bangkit lagi daripada kegagalan hidup kita, pada masalah hidup kita, masalah pekerjaan kita. Namun hari ini kita tahu hanya Tuhan yang boleh membuatmu kuat melaluinya. Mungkin kita katakan bahwa Tuhan, aku sudah lama diam di rumah,
Aku tidak bekerja, aku tidak punya apa, tidak ada usaha. Tapi hari ini pasti Tuhan menjawab untuk kita pada hari ini. Dia katakan, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah. Dia akan lakukan itu untuk kita. Bapa di sorga, hari ini hamba-Mu berdoa, setiap anak-anak-Mu yang berbeban berat, yang mengalami masalah, yang perlukan kekuatan, perlukan bimbingan, perlukan lawatan, perlukan penghiburan hari ini. Hanya Engkau Tuhan yang menyentuh hati mereka. Kami tidak dapat melihat keadaan mereka hari ini, tapi pada saat ini kuasa-Mu, Roh Kudus berbicara di hati anak-anak-Mu dan memberi kekuatan baru, penghiburan baru, semangat baru, keyakinan baru, iman yang kuat, berdiri, bangkit daripada rasa lelah, rasa bosan. Pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap pelayan-pelayan di gereja, berkati setiap jemaat Tuhan, berkati setiap yang mengendalikan pelayanan kami setiap minggu. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan. Bapa di sorga, hari ini tanpa Engkau kami lemah. Tanpa Tuhan kami tidak tahu berbuat apa-apa. Tetapi kami tahu kekuatan yang kami miliki ada yang daripada Tuhan. Dan itu memberi kami harapan baru untuk kami terus melihat dengan penuh kasih dan penuh bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini kami berdoa, kalau ada yang sakit, Kau Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang di dalam kekurangan pada hari ini, kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan mereka. Kuasa Tuhan menyertai, kuasa Tuhan yang menopang anak-anak-Mu pada hari ini. Bapa di sorga, kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menguasai dan memimpin dan memberi apa yang kami perlu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.